Assalamualaikum, selamat malam. Salam Rahayu. Di Jawa sering hujan. Beberapa hari setiap sore itu hujan. Ini ada satu pertanyaan dari Heru. Ayo Mas, gimana pandangan Anda agar dapat mencapai pada taraf eksekusi hukum penjara paling tidak? Ini pertanyaan di kolom video soal Habib. Kalau sampai mencapai eksekusi hukum paling tidak bui, itu harus ada dasar aturannya. Dan negara ini kan tidak mengurusi soal nasab orang, kecuali jika ada sengketa, misalkan soal anak tertukar dan sebagainya lah. Kalau misalkan ada orang ngaku Habib lalu dibui di penjara, itu kayaknya untuk mencapai ke situ agak-agak berat Mas, karena harus punya kongsi politik. Membuat undang-undang atau ketentuan pasal itu harus punya kekuatan politik. Jika tidak punya itu tuh susah, kecuali misalkan ada banyak ribuan Habib, misalkan dia melakukan tindakan pidana mengatasnamakan keturunan Nabi, mungkin pasal itu bisa muncul, mungkin dari partai politik. Tapi kenyataannya kan tidak seperti itu. Tidak ada gerakan massa yang banyak mengatasnamakan Habib lalu makar gitu. Itu kan nggak ada. Yang ada mungkin oknum-oknum tertentu secara rucah gitu loh. Walau soal kelakuan dan lain sebagainya kan banyak, tapi di luar konteks pengakuan juga banyak gitu loh. Tetapi soal misalkan orang ngaku keturunan Nabi, saya ini Habib lalu saya dibui, itu kayaknya agak apa ya, hanya angan-angan gitu loh. Kecuali satu tadi itu punya kekuatan politik. Tapi itu pun harus ada alasannya, harus kuat alasannya. Dan memasukkan hal-hal itu pun nggak mudah, tidak mudah. Paling tidak kalau misalkan ada itu larinya ke tuduhan penipuan. Misalkan orang mengaku saya ini A, B, C, D, tapi dia ini dengan cara apa merugikan orang lain. Dia mencari keuntungan dirinya sendiri, atau bahkan mencari keuntungan orang lain, itu bisa. Tapi itu pasalnya itu beda, tidak ada hubungannya dengan nasab gitu loh. Lebih kepada penipuan lah. Pasal ini pun bisa ke nasab, dan pasal ini bisa kena ke siapa saja di luar konteks nasab gitu loh. Negara ini juga tidak ngurusi soal menjaga keturunan Nabi, kan nggak ada. Mana ada pasal menjaga keturunan Nabi Muhammad gitu, nggak ada. Kalau ada pasal itu, makanya itu bisa berlaku. Dan orang tuh saat misalkan ngaku keturunan Nabi, ada cek dan rechecknya, tes DNA, manuskrip, catatan-catatan banyak gitu loh. Terutama tes DNA pasti dipakai di situ. Jika misalkan negara mengurusi soal kemurnian keturunan Nabi, kan tidak ada. Ya kan, jawabannya tidak ada. Ada beberapa orang itu berkata, ini soal nasab ini kenapa dipaksakan, tidak ada yang maksa. Yang ada itu ada orang ngaku dengan gelar-gelar keturunan Nabi, kata mereka, lalu mereka berbuat tidak bagus, akhlaknya buruk di umat, lalu dia mengajak orang tuh ke arah kebencian, itu kan ada. Dia nuduh sana, nuduh anjing, babi, dan lain sebagainya, itu ada. Kalau misalkan soal itu pun diajukan ke hukum, itu pasti kenanya beda lagi gitu loh. Tidak ada hubungannya dengan nasab. Ya karena nggak ada dasar hukumnya itu. Kecuali negara nih membuat peraturan NKRI melindungi zuriyah keturunan Nabi, kemurniannya misalkan begitu. Maka harus ada tes A, B, C, D, kan begitu. Itu nggak ada. Jadi ranah di sini itu larinya ke arah apa? Pemahaman orang, kesadaran orang. Nanti orang akan tahu, dan apa ya, sanksinya tuh lebih sanksi masyarakat, ke sosial gitu loh. Dan saat ada orang misalkan saya ini keturunan Nabi, maka dia harus membawa beban yang banyak, perilakunya dan lain sebagainya itu harus begini. Masa atau orang misalkan saya ini ngaku keturunan Nabi, kelakuan saya begini,
Itu saya perlihatkan ke orang, mulut saya tuh anjing, babi dan lain sebagainya, itu udah nggak masuk. Kecuali pakai kekuatan politik itu bisa membuat itu tadi negara mengurus, mengayomi, melindungi soal kemurnian Quran Nabi misalkan itu ada. Makanya kan aneh kan, mereka itu membuat framing awalnya itu menuduh orang-orang yang memperjuangkan nasab ini pemecah belah lah, rasis lah, adalah yang rasis mereka. Coba Anda lihat ucapan-ucapan mereka itu menuduh orang dengan kata-kata yang kasar, kotor, itu kan ada. Mereka membangga-banggakan dirinya. Kalau ngaku-ngaku keturunan Nabi, pasti orang akan tanya, sampean bener nggak keturunannya Kanjeng Nabi Muhammad misalkan. Orang akan tanya seperti itu. Itu bisa dibilang enak gak enak gitu loh. Kalau misalkan orangnya perilakunya baik, tanya begitu mungkin gak enak. Tapi kalau perilakunya buruk, orang pasti akan tanya. Pasti akan tanya, ngecek gitu loh. Tapi kalau misalkan mampu atau bisa membuka, oh ternyata ada misi-misi tertentu dari golongan A, B, C, D, dan itu ada buktinya. Dan itu jelas mereka tuh punya misi-misi yang jahat melanggar hukum. Itu mungkin bisa dimunculkan pasal-pasal soal mengatur itu. Kamu jangan sembarangan mengaku keturunan Nabi gitu. Itu mungkin bisa. Tapi harus cari bukti yang banyak. Karena apa? Mereka ya pasti juga berusaha menggagalkan gitu loh. Nggak semudah itu. Makanya kekuatan politik itu penting. Makanya saat mereka menuduh orang-orang yang memperjuangkan nasab ini dianggap ada sisi politis, padahal mereka sendiri, bahkan si Suneo aja sudah ngaku kan, jika dia begitu itu ada dorongan dari oknum politik. Dia bisa keluar negeri ketemu si A, si B, si C yang ternyata juga Ba'alawi juga gitu loh yang ditemui. Dia bisa ketemu si A, si B, si C, kalau nggak ada koneksi mana bisa. Tapi yang dituduhkan ke siapa? Ya Gus Fuad, ya Kiai Imad kan begitu. Sampai sekarang mereka tuh tidak akan bisa membuktikan bahwa perjuangan nasab itu punya kepentingan politik. Tidak akan bisa, karena memang tidak ada orang di belakang ini niatnya nih menjatuhkan ke politik tuh nggak ada. Kalau ada bahasan politik di channelnya, di channel-channel orang, itu kan beragamnya pemberitaan gitu loh, beragamnya opini. Dan ini terputus dengan soal nasab. Tapi kalau untuk memperjuangkan atau melindungi darah keturunan Nabi Muhammad secara murni, siapa itu memang perlu kekuatan dorong dari politik. Karena membuat pasal undang-undang itu pasti membutuhkan kongsi politik. Gitu loh. Wassalam.